Kita mau memuji Tuhan, kita mesti miliki semangat yang sama. Jangan pas muji Tuhan terus lemes, videonya dimatiin. Jadi yuk kita memuji Tuhan. Pengantar kita ibadah pada hari ini boleh berdiri. Kak Ferry nggak bisa berdiri karena gitarnya nggak ada talinya kayak biasa. Tapi karena lagunya tetap semangat, kalian boleh berdiri ya, tepuk tangan, lambaikan tangan, gitu ya. Nggak apa-apa, supaya hadirat Tuhan hadir. Yuk kita mulai dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Maha Kuasa, Maha Mulia. Rasakan kasihnya Tuhan lewat lagu ini, adik ya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Tetap kasih-Mu setia menjaga, karunia bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjaga, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekat kasih-Mu setia menjaga, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Nah, kita sudah memanaskan dengan pujian untuk Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengar firman, kita mau menyembah Tuhan. Akan dipimpin lagu penyembahnya oleh Kak Arif dan putrinya ya. Yuk adik-adik kita tetap memuji nama Tuhan.
Your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Only by your grace. Thank you, Jesus. I am here. Thank you, Jesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan.
kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, kalau sampai hari ini kami diberi kesempatan, kami masih boleh melayani, kami masih boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa mengucapkan syukur, kami hanya bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berkati kami dengan hikmat dan pengertian Tuhan, atas kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu, dan atas kami semua yang menerima kebenaran-Mu, supaya kami mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Hari ini Kak Christine kita sama-sama belajar ya firman Tuhan. Tapi sebelumnya teman-teman harus siapkan yang kakak minta. Oke? Yang pertama harus ada Alkitab. Karena firmannya tidak kakak taruh di slide. Bawa Alkitab. Yang kedua, kita main sulap. Oke? Pakai gelas kosong sama air minum berwarna, mau teh, Coca-Cola, apa susu boleh. Sekarang ambilan. Ya, pokoknya air berwarna. Sama gelas kosong. Gelasnya yang putih ya, biar kelihatan. Kakak-kakak juga boleh coba deh. Kita pengen sulap, bisa nggak? Deren sudah, Alkitabnya sudah siap? Sudah ya? Sudah teman-teman? Sudah semua ya? Udah, sekarang kita buka 2 Raja-Raja 5. Kak Dania boleh-boleh. Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Ini Teman-teman screen langsung ya? Oh, yang halaman 1 Kak, judulnya. Oke. Udah kelihatan? Dua Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Teman-teman dibuka ya Alkitabnya ya. Nanti kakak minta soalnya. Judulnya Percaya dan Taat akan Diselamatkan. Judulnya di perikop apa? Judulnya Naaman disembuhkan. Ya, yuk kita belajar hari ini, kita belajar tentang Naaman. Yang kedua, slide-nya. Naaman itu siapa sih? Dia panglima tentara Aram atau Syria. Sekarang itu Syria itu di Irak sana ya, di Irak sana. Terus yang kedua ada tokoh lagi rajanya namanya Raja Ben-Hadad. Mereka tinggal di Aram, ibu kotanya Damsyik. Kan pernah dengar cerita waktu 2 orang ketemu Tuhan Yesus di mana waktu mereka jalan ke Damsyik di Perjanjian Baru. Nah, ini mereka sedang ada di Syria. Jadi, waktu itu kerajaan Israel itu sering diserang oleh kerajaan di sekitarnya termasuk kerajaan Aram.
Nah, karena kalau orang Israel memberontak kepada Allah, Tuhan menghukumnya dengan gimana? Dengan memberi kemenangan kepada tetangga-tetangganya supaya mereka menyerang orang Israel. Nah, di Israel sendiri ada seorang raja, namanya Raja Ahab. Dan nabinya namanya Elisa. Sedangkan abdi dari Elisa namanya Gehazi. Mereka itu tinggal di kerajaan utara, di kotanya Samaria. Next, Kak. Apa yang terjadi ya? Ceritanya Naaman itu sakit kusta. Sakit kusta. Kenapa sakit kusta? Orang di Israel sakit kusta itu dianggap sakit apa? Tetapi sendiri penyakit Naaman itu biasa, penyakit kusta itu terbukti apa? Naaman tetap menjadi panglima. Jadi itu penyakit biasa aja. Kalau di Israel penyakit kusta adalah penyakit yang menjijikkan, harus disingkirkan, harus diasingkan. Apa yang dilakukan Naaman? Naaman pergi membawa pasukannya. Pergi kemana? Pergi menemui Nabi Elisa. Bawa apa, Kak? Langsung di slide-nya langsung dibuka aja, Kak. Bawa persembahan. Bawa persembahannya itu baca teman-teman di ayat kelima. Lalu Naaman itu membawa persembahan. Persembahannya apa? 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Pakaiannya pasti pakaian kerajaan. 1 sikal itu 11,4 gram. Harga emas itu berapa? Sekarang kira-kira 1 juta. Jadi 6.000 sikal itu nilainya sekitar 68 miliar. Wow, besar sekali. Orang zaman dahulu untuk menyembuhkan suatu penyakit kusta, dia bawa persembahan 68 miliar. Coba bayangin teman-teman. Nilai yang fantastis, bisa beli apa aja ya kalau di Indonesia. Lanjut, Kak. Nah, ini. Mereka bawa pasukan. Mau menyembuhkan aja bawa pasukan. Jadi Raja Ahab itu salah paham. Dipikirnya mereka mau menyerang orang Israel. Padahal hanya mau menyembuhkan Naaman. Lalu menemui Elisa. Elisa tidak mau menemui. Karena apa tadi? Kakak bilang, sakit itu najis. Seorang nabi tidak boleh kena najis. Karena dia nanti akan menemui berhubungan dengan Tuhan. Jadi Elisa tidak menemui. Yang menemui adalah abdinya. Lalu abdinya menyampaikan apa perintahnya? Si Naaman disuruh berendam 7 kali. Di sungai mana? Di sungai Yordan. Naaman tidak mau. Tadinya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena gini teman-teman. Zaman dulu itu kalau seseorang punya dewanya sendiri. Naaman punya dewa sesembahannya sendiri. Elisa punya dewa sesembahannya sendiri. Elisa pasti percaya kepada Allah Israel. Naaman kepada Baalnya sendiri. Kenapa 7 kali tidak mau? Karena itu seperti ritual. Ketika Naaman disuruh menyembah Allah Israel, dia tidak mau. Ya, mau melakukan. Tapi dikasih tahu sama pasukannya, prajuritnya bilang ini, Bapak, masa tidak mau toh disuruh berendam 7 kali aja. Hal yang simpel. Disuruh berendam, masa tidak mau? Akhirnya Naaman patuh. Dia lakukan 7 kali. 7 kali kayak dibaptis gitu teman-teman. Baptisnya jadi seluruh badan itu ditenggelamkan. Ketika kita berenang itu kan nyemplung itu kan mak jeluk gitu toh ya. Semua badannya terendam air. Nah itu sampai 7 kali. Apa yang terjadi? Mujizat. Naaman sembuh seketika. Kulitnya tadinya penuh dengan penyakit kusta. Kusta itu kayak putih-putih gitu loh, bercak-bercak itu badannya kelihatan ya, bercak-bercak putih itu.
Kemudian dia putih seperti kulit bayi. Ya, next Kak. Dia taat, setelah taat sembuh, kemudian percaya kepada Allah. Loh, kok bisa? Setelah Naaman disembuhkan, dia apa? Dia menyembah Allah siapa? Menyembah Allah Israel. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di ayat 17. Yuk kita buka yuk. Di ayat 17 ketahuan. Naaman. Yuk kita baca ya, ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Jadi Naaman bilang gini, sekarang aku tidak mau kasih persembahan kepada Allah lain, kepada Allahku yang dulu, hanya kepada Allah Israel. Mulai sekarang, setelah aku sembuh. Jadi, Naaman yang tadinya percaya sama Tuhan, jadi percaya. Ya, paham ya? Yuk lanjut yuk. Nah, kalian baca itu. Di slide-nya ada tulisan proselit. Proselit itu apa toh, Kak? Proselit itu seperti Naaman. Orang di luar Israel percaya kepada Allahnya Israel. Itu namanya proselit. Sekarang kita orang Israel bukan, teman-teman. Orang Indonesia. Tapi percaya kepada Allah Israel? Yes. Kita disebut juga proselit. Jadi proselit itu orang bangsa non-Yahudi, non-Israel, percaya kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan, itu disebut proselit. Loh, kenapa Tuhan memakai Naaman? Jadi Tuhan itu punya big plan. Dia kalau mendesain itu detail, teman-teman. Ya, kenapa Naaman dipilih? Karena di Perjanjian Baru Rasul Paulus pernah begitu. Jemaat mula-mula itu ada di Antioquia. Antioquia mana? Di Syria, di Aram. Jadi apa? Naaman ternyata dipakai Tuhan untuk menjadi benih. Benih munculnya jemaat mula-mula 800 tahun sebelumnya, setelah zaman Rasul Paulus, jemaat disebut Kristen itu di Aram, di Antioquia. Jadi Tuhan punya planning? Yes, Tuhan punya planning. Lanjut, Kak. Sekarang kita teman-teman yang sudah diselamatkan sama Tuhan, apa dong penerapannya? Pastinya bersyukur ya. Bersyukur. Caranya gimana, Kak? Ada 2 hari ini Kakak kasih poin 2. Yang pertama, menjadi saksi Kristus. Teman-teman, kita ini hidup itu dilihat temannya loh. Kita disaksikan loh. Di rumah aja, papa mama lihat kita. Adik lihat kita, kakak lihat kita. Kalau kakak-kakak yang kerja dilihat teman-teman sekerjanya. Terus gimana dong sikapnya? Yuk buka 1 Korintus 10 ayat 31. Firman Tuhan berkata, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi gini adik-adik, saya makan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya makannya yang junk food, yang tidak sehat, itu nama Tuhan dimuliakan enggak? Kalau saya makan yang bergizi, saya makannya teratur, saya makannya dengan baik, dihabiskan, itu nama Tuhan dimuliakan enggak? Yes. Kalau sekarang saya belajarnya maksimal, belajarnya sungguh-sungguh, nama Tuhan dimuliakan enggak? Ya. Kalau saya malas, mainan terus, itu Tuhan dimuliakan enggak? Enggak. Ya. Jadi, apapun yang adik-adik lakukan, dicek dulu sebelum melakukannya. Gini, misalnya terima WA, temennya cerita, bla 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 bla. Teman-teman jangan langsung jawab.
langsung jawab. Tapi apa yang teman-teman mau ketikkan itu, tulisan itu memuliakan nama Tuhan enggak perkataannya? Atau membuat temannya semakin down? Oh iya, aku ya begini, aku ya begitu. Enggak, kalau ada temanmu lagi curhat, beri dia kekuatan, beri dia nasihat. Itu nama Tuhan dimuliakan? Yes, seperti itu ya. Contohnya, yuk yang kedua. Dua, lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan kebenaran. Kolose 3 ayat 23. Kita buka. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ya, jadi maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini, lakukan sesuatu dengan cinta. Mencintai. Misalnya gini teman-teman, misalnya mama masak sayur hijau, ada yang suka sayur, ada yang tidak suka sayur, ya toh. Kalau kita makan dengan mencintai, saya tidak suka Kak sayuran, tapi mulai mencintai sayur, bisa tidak lama-lama? Ya, berarti dengan cinta, dengan hati melakukannya. Misalnya gini, teman-teman tidak suka matematika. Aduh Kak, matematika ya puyeng kepalaku. Tapi kalau kita melakukannya, ya deh Kak, aku mau coba. Cinta matematika, suka dengan matematika. Nanti akan mudah nggak mengerjakannya? Iya, akan mudah. Tapi kalau pertama kali wah males Kak, mencekno Kak, nggak suka Kak, itu kita nggak akan maksimal. Tapi lakukan dengan mencintai dulu supaya kamu bisa maksimal. Paham ya? Paham. Misalnya enggak suka olahraga. Aduh, males ya olahraga. Tapi ada yang suka olahraga. Kau suka tuh biasanya apa? Seneng toh. Mencintai toh. Tapi mulai dari mencintai sedikit demi sedikit. Gini, cinta itu tidak tiba-tiba datang, tapi harus dipupuk, harus dipelihara, harus disiplin. Begitu ya teman-teman ya. Paham ya hari ya, sekian firmannya. Sebentar, Kakak, yuk kita main apa? Main sulap tadi ya. Ya. Sudah Kak Daniel. Ya. Tadi ada bawa minuman sama gelas. Ini gelas kosong sama minuman. Ada teman-teman bawa nggak? Ada yang bawa enggak? Oh, salam. Oke. Bawa Kak, salam. Pak ya, sip ya. Kalau teman-teman enggak bawa minuman enggak bisa praktek. Ini namanya praktek. Ayo. Oh, kalau enggak praktek enggak bisa. Ya, gelas kosong minuman. Kakak mau kasih kenapa tadi Naaman bisa sembuh. Ini loh mujizat yang Tuhan lakukan. Sekarang kakak bawa Fanta, kakak akan mengubah air Fanta menjadi air putih. Kalau Tuhan Yesus mengubah air putih menjadi air anggur. Nah, kakak mengubah air Fanta menjadi air putih. Tadi Naaman yang kena kusta akan disembuhkan. Lihat kakak ya, tadi ini minumannya dituangkan ke sini. Air warna merah, coba di gelas kasih lihat. Warnanya jadi apa? Warna merah enggak? Loh, putih Kak. Putih. Wow. Ayo, bagaimana? Ini kakak minum loh. Ya, bucuk loh. Ini air Fanta beneran loh. Karena tak minum. Biasanya ada apanya itu? Ayo, garamnya paling. Ada sakti nih Kak, mesin sakti nih. Wow. Kita lihat nih. Oh. Wah. Kakak seperti Deddy Kobusit toh. Wah. Mantap Kak, mantap. Versi cewek. Jadi ini ceritanya. Ini Naaman sakit kusta. Berendam di Sungai Yordan. Jadi apa kulitnya? Putih.
Putih. Ya, sekarang saya berdosa. Dosa saya merah seperti kirmisi. Dibasuh, dibaptis oleh darah Yesus. Jadi apa? Putih, suci. Paham ya teman-teman ya? Nanti Paham. kakak kok iso kak? Terus nanti rahasianya nanti tak kasih tahu. Oke? Jadi apa? Darah Yesus. Kalau Naaman tadi membawa 68 miliar, kalau Tuhan Yesus membawa apa? Nyawa dan darahnya. Untuk siapa? Untuk Shalom, untuk Sydney, untuk Bradley, untuk semua kita, supaya kita disembuhkan, supaya kita diselamatkan. Darahnya Yesus tuh harganya berapa, Kak? Waduh, itu enggak tak terhingga karena dia beri nyawa. Ya, kalau tuh Raja Ben Hadad tadi ngasih 68 miliar, 100 miliar lah. Tuh Allah Bapa memberikan Yesus supaya kita disembuhkan dan diselamatkan. Tadi melakukan apa? Ada 2 poin apa? 1, menjadi saksi Kristus. Yang kedua, Setia, bersungguh-sungguh. menjadi apa? Lakukan segala sesuatu dengan Sungguh-sungguh. dengan maksimal, dengan kebenaran, dengan hati. Oke. Ada yang bisa, kakak bisa main sulap tadi gimana caranya, tahu nggak? Nggak tahu. Dan kakak kasih tahu. Tadi kan kakak gelas kosong toh. Sebenarnya ini bukan gelas kosong loh. Kasih isi. Dibohongin. Kenapa nggak kelihatan? Karena ininya tak tutupi begini. Jadi di sini tuh sebenarnya tadi ada air. Air apa, Kak? Ini loh. Apa ini? Baiklin. Nah, ini namanya trik sulap, teman-teman. Jadi, trik sulap itu apa? Supaya matanya penontonnya itu ditutupi gimana? Ini tak tutupi driji nih. Nah, jadi gini. Kalau ini enggak kasih, ini ya tetap merah. Enggak dikasih ini. Paham ya? Nah, oke, sampai di sini aja. Nanti kita ketemu di sulap berikutnya. Terima kasih Kak Kristi. Nah, adik-adik apa? Ya, Kita Kak enggak syafaat dulu, Kak. Kenapa? Sebelum doa syafaat dulu. Iya, boleh Kak, kita berdoa syafaat. Siapa yang mau doa syafaat? Michelle, Kak. Oke, Keisha boleh. Michelle, Kak. Michelle, Kak Bering. Iya. Berdoa syafaatnya untuk siapa Kak Kristi? Bangsa, negara, sama kota Surabaya ya? Surabaya untuk Indonesia. Apa tadi? Michelle, Kak. Sama siapa? Michelle untuk Indonesia, untuk Surabaya. Surabaya. Oke. Ya, Michelle nanti didoakan ya kota Surabayanya biar tetap damai, aman, terbebas dari COVID, pemimpin-pemimpinnya bijaksana gitu ya, Michelle ya. Lalu siapa yang dari kalian yang mau berdoa juga untuk ini, bangsa kita, Presiden kita Pak Jokowi, supaya diberikan kebijaksanaan juga, bangsa kita damai, sejahtera. Siapa yang mau? Ayo. Siapa, ayo? Jangan malu. Siapa? Dinanta, siapa tahu? Shalom mungkin, semuanya pada nggak nunjukin wajahnya sih, pada malu-malu. Teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati Surabaya agar corona segera pergi dari Surabaya, Tuhan, dan lindungi Surabaya agar Surabaya terhindar dari segala bencana, Tuhan, dan tetap damai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tolong berikan bangsa Indonesia, seluruh warganya kesehatan ya Tuhan.
Juga tolong bebaskan bangsa Indonesia dari virus corona. Tuhan juga tolong berkati Bapak Jokowi, berikan hikmat agar dapat memimpin bangsa Indonesia lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu yang telah Kau berikan bagi adik-adik ini Tuhan Yesus untuk bersekutu, beribadah, belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih telah Kau bawa adik-adik ini setia dari awal ibadah ini tanpa pernah meninggalkan. Dari awal terlibat dalam permainan games untuk memompa semangat dalam beribadah, juga Kau sertai adik-adik ini dalam memanjatkan pujian dan penyembahan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami memanjatkan pujian dan penyembahan kepadamu, kami akan ada kelepasan dari setiap permasalahan yang kami alami. Adanya yang menderita sakit penyakit, disembuhkan. Yang mengalami masalah, dilawat, dibebaskan. Kami percaya juga saat firman disampaikan pada siang hari ini, Kau menaruh iman percaya bagi adik-adik sekolah minggu yang telah hadir. Kau berikan iman percaya bagi mereka, supaya saat mereka telah menjadi percaya di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mereka ini kelak akan Kau pakai menjadi saksi-Mu hidup. Sertai Tuhan Yesus adik-adik ini dalam keseharian mereka, kami berdoa supaya Engkau membuat mereka berbeda dengan anak-anak dunia. Buat mereka berprestasi di lingkungan akademis, di lingkungan sosial mereka ini teladan yang baik bagi sesamanya, dan di lingkungan keluarga mereka ini menjadi anak yang penurut berbakti bagi orang tua. Kami berdoa apabila selesainya ibadah ini, adik-adik ini akan berpisah satu dengan lain dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kami percaya Engkau akan memelihara dalam apapun yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai, akan berikan keselamatan, campur tangan dalam studinya atau hal-hal lain. Kami berdoa supaya Engkau melawat pada tiap-tiap masalah yang dihadapi adik-adik sekolah minggu ini, yang kakak-kakak sekolah minggu tidak mengetahuinya. Engkau akan melawat satu persatu, Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan, permasalahan ekonomi dipulihkan, atau permasalahan keluarga pun Tuhan Yesus diberikan jalan keluar yang luar biasa, yang tak pernah kami pikirkan, Engkau sediakan bagi kami. Dan demikian pula kami berdoa supaya Engkau kembali mempertemukan kami dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan adik-adik sekolah minggu pada ibadah-ibadah berikutnya. Terlebih apabila minggu-minggu depan, dan Yesus, kami akan dihadapkan pada ibadah perayaan Paskah, yaitu Tuhan Yesus memperingati kematian-Mu bagi kami dan kebangkitan-Mu. Kami percaya demikian adanya Engkau bagi kami sungguh berarti. Kau menebus dosa kami, menyelamatkan kami, sehingga kami berbeda dengan orang-orang dunia. Kami mau kudus bagaimana Engkau telah mengajarkannya. Demikian Tuhan Yesus, kami telah beribadah bersekutu dengan Engkau. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian kami berdoa, ucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oh iya deh, Kak Ferry mau kasih kesaksian sedikit ya, adik-adik buat kalian ya. Jadi kalau yang belum mau live, nggak apa-apa, Kak Ferry mau kasih sedikit kesaksian. Jadi pada waktu Kak Ferry kerja, Kak Ferry ini pulang ke rumahnya orang tuanya Kak Ferry di Madiun. Nah, rutin gitu tiap bulan. Nah, pada saat pulang, kebetulan di rumahnya ada acara ini, adik-adik ya. Ada acara, lalu kami kirim sebagai bagian dari acara itu kan pasti ada makan-makan gitu ya. Nah, lalu ada sebagian makanan yang kami kirimkan ke pendetanya Kak Ferry di dekatnya rumah. Lalu pada saat Kak Ferry ke rumahnya pendetanya itu, Kak Ferry disambut dengan baik oleh pendetanya. Cara menyambutnya luar biasa. Katanya pendetanya seperti ini ke Kak Ferry. Ini anakku yang dulu sangat beriman. Terus Kak Ferry kaget ya, kenapa pendetanya ngomong kayak gitu. Terus pendetanya ini menjelasin ke Kak Ferry peristiwa yang Kak Ferry sudah lupa. Jadi satu waktu itu Kak Ferry, pendetanya ini ada ibadah kebaktian gitu ya, family altar gitu ya, kalau namanya sekarang ya. Kalau di tempatnya Kak Ferry namanya sel. Nah, begitu tahu pada waktu ibadahnya itu ada di tetangganya Kak Ferry, jadi gantian gitu. Kebetulan Kak Ferry waktu itu sakit. Kak Ferry ngomong ke orang tua, ke ayahnya Kak Ferry, Pak, nanti kalau selesai ibadah, kita ikut ya ibadah itu, kalau selesai ibadah jangan pulang, aku mau didoain sama Om Kanafi, pendetanya Kak Ferry, Kak Ferry ada luka di tangan, supaya sembuh. Nah benar, Kak Ferry pas ibadahnya selesai diajak sama ayahnya Kak Ferry ini ketemu sama pendeta. Ayahnya Kak Ferry ngomong kayak gini, Om Kanafi ini Ferry mau didoain, katanya sakit dan tidak percaya kalau minum obat bisa sembuh, hanya percaya sama Tuhan Yesus. Nah, didoakan sama pendetanya Kak Ferry, namanya Om Kanafi, didoakan. 2 hari berikutnya adik-adik setelah didoakan itu kering lukanya, sembuh benar total. Nah,
Tapi yang dilihat bukan kesembuhannya itu, imannya itu, apa namanya, yang dilihat oleh pendetanya Kak Ferry, namanya Om Kanapi. Jadi dia bukan heran ya, bangga gitu bahwa anak kecil waktu itu Kak Ferry masih SD lah mungkin, kok sudah punya iman seperti ini. Nah, imannya dari mana? Tentunya dari mendengar firman Tuhan, dari ibadah seperti ini. Nah, yang Kak Ferry mau sharingkan dari kalian, pelajarannya adalah kalian pada saat kecil gini jangan menganggap remeh adik ya, ibadah atau firman, karena saat kalian beriman dengan membaca firman yang kalian baca, lalu mengambil sikap iman itu juga akan menginspirasi orang-orang dewasa di sekitar kita yang sudah kenal Tuhan. Contohnya pendetanya Kak Ferry tadi ya. Jadi pendetanya Kak Ferry tadi betul-betul ingat, jadi disampaikannya sudah jauh satuan waktunya, sudah pas Kak Ferry kerja, jadi diingat-ingat. Dulu ada anak sekolah minggu namanya Ferry, minta didoakan, sakit pasti sembuh dan sembuh. Nah, dia ingat gitu adik-adik peristiwa itu. Nah, makanya harapannya Kak Ferry dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain buat kalian. Jadi, kalau kalian sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, diamalkan ya, dijalankan, dan nggak usah malu gitu. Tahu sedikit firman, diimani. Mencuri itu dosa, kita nggak boleh mencuri. Contek itu dosa. Kalau ada teman yang mau nyontek, tegur atau ngajak nyontek, bilang aja itu dosa, aku nggak mau. Nah, kita punya sikap iman seperti itu. Sikap iman seperti itu akan menginspirasi yang lainnya, termasuk kakak-kakak sekolah minggu ini. Nah, itu sih yang Kak Ferry mau sampaikan ke kalian. Jadi, semoga menginspirasi kalian. Jadi, misalkan diminta berdoa saat seperti ini, gitu tadi ya, doa syafaat, nggak usah malu. Doanya nggak usah panjang-panjang. Tapi itu tadi, doa dengan iman, kita berdoa syafaat untuk negara, untuk bangsa, untuk kota. Nah, kita berdoa aja, nah nanti akan Tuhan jamah, ada lawatan. Karena melihat, itu anakku loh, udah kecil sudah mau berdoa untuk bangsa dan negaranya. Nah, aku kabulkan. Nah, Tuhan pasti akan seperti itu, adik-adik. Dan kami juga bangga ya sebagai kakak-kakak sekolah minggu, bahwa kalian ngerti benar firman, beriman, dan mau melakukannya. Nah, itu aja yang Kak Ferry mau sampaikan.